Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathur Rizal, mahasiswa dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya coba mempresentasikan materi dengan judul Pentingnya Green Supply Chain Management dalam perannya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Menjadikan praktek lingkungan yang bertanggung jawab sebagai bagian dari manajemen rantai pasok bukan hanya tindakan moral, namun juga merupakan bisnis yang baik atau good business. Ada 3 alasan mengapa manajemen rantai pasok yang ramah lingkungan itu sangat penting. Yang pertama, pengurangan limbah. Jutaan ton makanan terbuang dalam rantai pasok setiap tahunnya. Yang kedua, biaya transportasi yang lebih rendah. Perusahaan biasanya mencoba mengurangi beban pengiriman serta mempersingkat perjalanan ketika mereka mencoba mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang ketiga, peningkatan reputasi. 81% konsumen di seluruh dunia percaya bahwa dunia usaha perlu membantu memperbaiki lingkungan. Keyakinan ini mempengaruhi keputusan pembelian dan dapat merugikan perusahaan yang tidak menerapkan praktek keberlanjutan atau perusahaan yang tidak menerapkan green logistik. Tujuan dari konsep green design adalah mengurangi dampak negatif dari limbah produk yang tidak dapat didaur ulang mulai dari proses produksi hingga hasil akhirnya, sehingga produk yang dihasilkan dapat meminimalisir limbah dan memiliki konsep keberlanjutan atau sustainable. Memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan pada produk yang dihasilkan sehingga dapat mengurangi emisi yang dapat menyebabkan pemanasan global. Meminimalisir penggunaan bahan-bahan yang dapat membahayakan lingkungan. Pada proses green design mencakup ACD atau Includes Environmentally Conscious Design dan Life Cycle Assessment Analysis atau LCA. Dalam proses ACD melibatkan perancangan produk dengan mempertimbangkan dampak lingkungan. Hal ini dapat mencakup karakteristik produk jadi serta dampak lingkungan dari proses realisasi produk. Sedangkan LCE mempertimbangkan dampak lingkungan dari awal hingga akhir proses bisnis seperti ekstraksi bahan mentah, manufaktur, transportasi, penggunaan produk, dan pengelolaan akhir masa pakainya. Banyak produsen memfokuskan upaya mereka pada aspek lingkungan untuk memenuhi persyaratan peraturan dan pelanggan serta peluang pasar. Green Operation menyangkut integrasi dan penyelarasan strategi pengelolaan lingkungan ke dalam produksi dan operasi untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Melakukan integrasi remanufacture dengan internal operasi perusahaan atau green operation. Green manufacturing and remanufacturing dengan cara meminimumkan konsumsi energi dan sumber daya untuk mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Menggunakan kembali atau reusing dan mendaur ulang recycling dengan mengubah karakteristik bahan termasuk sifat fisik dan kimia barang bekas menjadi produk baru untuk mencegah limbah, mengurangi konsumsi material baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi udara dan pencemaran air. Melakukan produksi ulang atau rekondisi, yaitu barang bekas direkondisi dengan perubahan beberapa bagian atau pembongkaran sehingga dapat dipergunakan kembali sesuai dengan fungsinya. Mendesain jaringan reverse logistik yang berkoordinasi dengan mitra supply chain yang berkaitan dengan ketidakpastian kerusakan barang, lokasi penampungan, penundaan, dan spekulasi barang. Demikian, terima kasih.